Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Antara lain kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pelajaran kitab An-Nasaihud Diniyah ini, masih halaman 50. Baris 12 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamuna, perkataan kami, hadza yang ini semua perkataan kami adalah fi haqqil ajizi, menerangkan haknya orang yang lemah, wad-dha'ifi, dan orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu dan yang orang lemah tidak mampu melaksanakan ibadah haji, jika dia memaksakan diri tapi tidak ada yang dirugikan, berarti orang itu imannya kuat. Dia memaksakan diri untuk berangkat haji padahal belum wajib, padahal tidak mampu, lalu tidak ada yang dirugikan, itu berarti menunjukkan imannya kuat. Tapi kalau ada yang dirugikan, keluarga jadi tidak makan, atau keluarganya makan tapi numpang kepada orang lain yang bukan kewajibannya membebani orang lain, maka hukumnya haram untuk pergi haji kalau dipaksakan, kalau orang tersebut menyebabkan ada hak-hak orang lain yang tidak ditunaikan. Tapi kalau dia bisa pergi haji, dia puasa karena nggak punya bekal, dia puasa selama haji, dia puasa, atau makannya sangat sedikit, lalu keluarga tercukupi semuanya, dia sendiri yang sengsara untuk berangkat ibadah haji, maka itu menunjukkan imannya yang kuat. Hadirin sekalian, wa ammal qawiyyu, dan adapun orang yang kuat, al mustati'u, yang mampu, qad zakarna, sungguh telah kami sebutkan, yaitu hukumnya wajib.
Jadi kalau ada orang yang mampu dan kuat tidak berangkat haji, hukumnya berdosa. Mampu itu juga kaitannya dengan kondisi negara. Kondisi negara seperti ini kita sudah daftar, sudah sehat, lalu tidak bisa karena kondisi negara yang seperti ini, itu dianggap tidak mampu. Nanti kalau kita waktunya daftar, waktunya berangkat, kita sudah daftar dan sehat, maka kita berangkat, hadirin sekalian. Annahu yata'akkadu alaihil mubadaratu, bagi orang yang mampu diharuskan untuk bersegera bihijjatil islami, melaksanakan haji, menunaikan rukun Islam. Summa yastahibbu, kemudian disunahkan, lahu bagi orang tersebut, ba'da zalika, setelah hal itu, Allah yatsruka, tidak meninggalkan at-tatawwu bil haji, haji sunnah. Haji sunnah itu maksudnya setelah dia pergi haji, tahun depan hukumnya sunnah melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau dia sudah pernah haji, haji berikutnya adalah bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah. Dia pergi haji boleh, dia tidak pergi haji juga tidak apa-apa. Dia pergi haji tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haji itu seumur hidup satu kali. Yang berikutnya adalah haji sunnah. Jadi kita hendaklah melaksanakan haji sunnah kalau kita mampu. Wa qala ba'dus salafi, sebagian ulama salafus saleh berkata, rahimakallahu alaihim, semoga rahmat Allah tercurah pada mereka, ulama-ulama salafus saleh. Aqallu dzalika, sekurang-kurangnya hal itu, alla tamurra, tidak berlalu, alaihi kepada orang itu, khamsatu a'wamin, 5 tahun, illa kecuali, wa yahijju biha hijjatan, dia berhaji 1 kali. Jadi sebagian ulama ada yang mewajibkan, kalau dia sudah melaksanakan ibadah haji 1 kali, seumur hidup 1 kali, maka wajib lagi nanti 5 tahun lagi. Jadi tiap 5 tahun diperbaharui hajinya. Tapi ini bukan mazhab Imam Syafi'i. Dan kalau ulama salafus saleh, dia membiasakan setiap 5 tahun sekali dia haji. Jadi kita tahu ada pendapat lain, yaitu haji itu perlu diperbaharui tiap 5 tahun. Setelah dia haji, maka wajib lagi 5 tahun. Kalau dia 5 tahun posisinya mampu, wajib. Posisinya tidak mampu, tidak wajib. Tapi posisinya dia memperbaharui 5 tahun ibadah haji, hadirin sekalian. Wa qad balaghana, sungguh sampai berita kepada kita, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu qala, bahwa Allah berfirman, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sahhahtu, yang kami beri kesehatan, lahu kepada dia, jismahu tubuhnya, wa wasa'tu, dan kami beri keluasan, alaihi kepadanya, fil ma'isyati, di dalam kehidupannya, tamdi alaihi, lewat baginya, khamsatu a'wamin, 5 tahun, summa lam yafidda, kemudian dia tidak mengunjungi, alaiya kepadaku, kepada Allah, lamah rumun, sungguh itu haram. Jadi lamah rumun, sungguh itu adalah yang haram dilakukan. Jadi dia diberi kesehatan, diberi rizkinya melimpah, sehatnya terus menerus, tapi tidak mengunjungi aku selama 5 tahun, maka hukumnya haram. Nah, itu adalah hadis qudsi. Nah, ulama-ulama, mayoritas ulama atau jumhur ulama menganggap 5 tahun itu sunnah muakkad. Jadi 5 tahun memperbarui haji, hukumnya sunnah muakkad. Haji sebelum 5 tahun sunnah, wajibnya hanya 1 kali. Jadi ulama jumhur, kita harus tahu, adalah wajibnya haji itu 1 kali. Kalau sudah 1 kali, mau mampu mau enggak, sudah enggak wajib. Selainnya itu sunnah.
diperbaharui 5 tahun, sunnah muakkad. Tiap tahun berangkat, itu sunnah, hadirin sekalian. Nah, kemudian ada pendapat yang mewajibkan setiap 5 tahun sekali, hadirin sekalian, bagi yang sudah mampu. Nah, ini dasar hukumnya, yaitu hadis qudsi. Qultu, saya berkata, wa innama yas'a wa innama yang bagi, sungguh sebaiknya, lil muslimi, bagi seorang muslim, al qadiri, yang mampu, al istiqsaru, memperbanyak, minal haji, dari berhaji, lima fihi, karena keutamaan yang ada di dalam ibadah haji tersebut. Jadi hendaklah kaum muslimin itu memperbanyak ibadah haji. Jadi haji diperbanyak bagus, tapi kalau itu haji sunnah, mempertimbangkan juga tetangga sekitar pada belum makan, kita mementingkan haji sunnah, itu kurang baik. Yang baik adalah kasih makan tetangga, kalau itu haji sunnah, hadirin sekalian. Tapi kalau yang wajib, utamakan yang wajib. Tapi kalau sudah haji sunnah, pernah haji, mau haji lagi, lihat tetangga sekitar, banyak yang kurang makan, udah ongkosnya berikan kepada tetangga, itu lebih utama, hadirin sekalian. Jadi memperbanyak ibadah haji tiap tahun, hukumnya sunnah, hadirin sekalian. Lima fihi minat ta'zimi, karena keagungan ibadah haji tersebut, li hurumatillahi, terhadap kehormatan Allah, wa sya'airihi, dan syiar-syiar Allah, allati ta'zimuha min taqwal qulub, yang mengagungkannya adalah termasuk orang yang hatinya bertakwa kepada Allah. Jadi mengagungkan ibadah haji, syiar-syiar Allah di Masjidil Haram termasuk syiar Allah, dan dia termasuk orang yang mengagungkan syiar Allah, dan termasuk orang yang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima fihi minal fadlil azimi, dan juga karena besarnya keagungan, allati warodat, yang telah dijelaskan, bihil akhbaru, oleh hadis-hadis Rasul. Jadi dijelaskan juga oleh hadis-hadis Rasul tentang keagungan ibadah haji. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalul jihadi al-hajju, jihad yang paling utama adalah haji, adalah melaksanakan ibadah haji. Ini dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi perang, dalam kondisi gawat. Tetapi dalam kondisi perang semuanya beres, semuanya teratur, semuanya dalam keadaan normal, maka jihad yang paling utama adalah ibadah haji. Tapi kalau ada panggilan jihad, jihad yang paling utama adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi normal semuanya tercukupi, maka jihad yang paling utama adalah melaksanakan ibadah haji. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, innal hajja yahdimu ma qablahu, sesungguhnya haji itu menghancurkan apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya adalah dosa-dosa sebelumnya. Yaitu minaz dzunubi, berupa dosa-dosa. Jadi dosa-dosa sebelumnya, sebelum dia berhaji, dihapus oleh Allah lantaran dia melaksanakan ibadah haji. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man hajja, barang siapa yang berhaji, falam yarfus, dan tidak berkata kotor, walam yafsak, dan tidak berbuat dosa, kharaja, maka keluar, min dzunubihi, dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi dosa-dosanya keluar seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau dia berhaji, hajinya tidak berkata kotor dan tidak berbuat dosa, hadirin sekalian. Berkata kotor termasuk ngomong jorok, termasuk memfitnah orang, termasuk berbohong, itu sama juga dengan yarfus atau rofas, berkata kotor, hadirin sekalian.
Ar-rafasu, berkata kotor itu, wal fusuku, dan berbuat dosa itu, syai'ani, dua perkara, jami'ani, yang mengumpulkan, lil aqwali, untuk perkataan, wal af'ali, dan perbuatan, al qabihati, yang buruk. Jadi ar-rafas adalah perkataan buruk, al-fusuk adalah segala perbuatan buruk. Jadi rafas namanya perkataan buruk bahasa Arabnya, fusuk artinya perbuatan buruk. Hadirin sekalian, kita sampai habis. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah sampai umrah lainnya adalah penghapus kesalahan-kesalahan antara keduanya. Jadi kalau kita berangkat umrah, antara umrah sampai umrah lainnya adalah penghapus kesalahan. Hadirin sekalian, umrah itu dengan haji bedanya adalah umrah tanggalnya bebas kapan saja, dan umrah tidak ada wukuf. Jadi umrah itu tidak ada wukuf. Wukuf 9 Dzulhijjah di Arafah itu nggak ada untuk umrah. Kegiatannya sama, cuma tidak ada wukuf dan tanggalnya bebas kapan saja. Kalau haji tanggalnya sudah ditetapkan, yaitu di bulan-bulan haji. Hadirin sekalian, jadi umrah satu dengan umrah yang lain penghapus kesalahan. Jadi niatkan punya rezeki umrah, punya rezeki haji. Hadirin sekalian, sebab kalau nggak diniatkan, orang yang kaya sekalipun akan malas berangkat kalau tidak diniatkan. Hadirin sekalian, rekreasi ke yang jauh-jauh dia bisa, duitnya banyak, tapi kalau hatinya tidak ada panggilan, maka akan sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi haji itu jaminannya surga. Kalau haji mabrur, dia jaminannya adalah surga. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, birrul haji, kebaikan haji adalah it'amut ta'am, memberi makan, memberi makanan, walayyinul kalam, dan ucapan yang lembut. Nah, ini tanda orang mabrur. Hadirin sekalian, saya mabrur nggak ibadah haji? Nah, orang habis haji pelit, nah tanda nggak mabrur. Ada orang habis haji biasa ngomongnya kasar, tetap kasar, tanda nggak mabrur. Hadirin sekalian, jadi dijelaskan dalam hadis, kebaikan haji adalah it'amut ta'am, memberi makanan. Jadi kalau ada orang ibadah haji, hajinya mabrur, senang memberi, terutama memberi makanan kepada yang membutuhkan. Hadirin sekalian, dan ucapannya berubah menjadi yang baik-baik. Hadirin sekalian, dia ucapannya menjadi lembut, itu tanda hajinya mabrur. Hadirin sekalian, jadi indikasinya mudah, senang memberi, terutama memberi makanan, dan ucapannya yang baik-baik. Hadirin sekalian, itu tanda kemabruran. Di sini dijelaskan birrul haji, mabrurnya haji. Nah, berarti mabrurnya haji itu tandanya, kan dijelaskan haji itu tidak ada balasan kecuali surga. Nah, kita kan pengen tahu haji kita mabrur atau enggak sih? Nah, kita lihat perilaku kita. Kalau kita habis haji masih pelit, tandanya enggak mabrur. Kalau kita habis haji ngomongnya masih jorok, ngomongnya masih ngomong yang kasar, tandanya enggak mabrur. Hadirin sekalian, na'udzubillah. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, al-hujjaju wal ummaru, para jamaah haji dan para jamaah umroh, wafdullah, adalah tamunya Allah. In sa'alu, jika dia meminta,
u'tu, maka akan diberikan. Jika dia berdoa, diijabah doanya. Wa in da'au ujibu, jika dia berdoa akan diijabah doanya. Wa in anfaqu, dan dia jika berinfak, ukhlifalahum, akan diganti infaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan dunia itu mazra'atul akhirah, tempat menanam untuk akhirat. Kita diberi umur, gunakan untuk taat pada Allah, untuk sholat, untuk hadir di majelis taklim, untuk hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki yang banyak, senang infak, senang sedekah, ditabung, kemudian dengan niat berangkat ibadah haji, hadirin sekalian, agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu punya dua tujuan. Tujuan jangka pendek itu dunia. Dunia itu bahagianya orang itu kalau sudah menikah, hadirin sekalian, kenikmatan dunia seluruhnya sudah dirasakan. Kalau dia ingin bahagia, hanya pengulangan bahagia yang kemarin-kemarin. Jadi hanya mengulang-mengulang. Tapi kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sebenarnya. Maka kita berusaha untuk senantiasa menjadikan dunia sebagai bekal akhirat, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.